Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda sore ini dalam program Rumah Demokrasi. Dan 10 tahun kepemimpinan Dr. Syarif Hasyah sebagai Wali Kota Jambi tentu menimbulkan banyak hal yang perlu diulas, terutama berkaitan dengan HUT ke-77 Kota Jambi yang belum lama berlalu. Dan tentu beberapa hal ini sangat penting untuk kita bahas dan menarik ke depannya dalam pembangunan Kota Jambi juga untuk ke depannya. Dan untuk hal tersebut secara spesial telah hadir di studio TVRI Jambi Wali Kota Jambi Dr. Haji Syarif Hasyah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wali Kota. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Wali? Baik, alhamdulillah. Makin seger aja kayak Pak. Alhamdulillah. Harus segar. Harus segar. Baik, pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi bersama Wali Kota Jambi berkaitan dengan 10 tahun kepemimpinan beliau memimpin Kota Jambi. Baik, saya langsung nih ke Pak Wali nih. Pak Wali, sebelum kita bicara terlalu serius nih, bicara program ya, berbicara penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Jambi. Ada yang akhirnya banyak ini ada di dalam beberapa kalangan itu memandang akhirnya dunia politik menjadi tidak menyenangkan. Anda bisa dikatakan orang yang sudah ada yang mengatakan bahwa Anda itu sudah mapan sebelumnya, tetapi justru menceburkan diri ke dunia pemerintahan dan politik. Apa pertimbangan Anda? Baik. Sebelum saya terjun ke dunia politik, memang saya adalah sebagai pengusaha, pengusaha, dan saya masuk dalam kategori pengusaha nasional, tidak lokal lagi waktu itu. Kenapa saya terjun ke dunia politik? Ada sesuatu yang menggelitik saya saat itu. Selama saya menjadi pengusaha, saya banyak juga berbuat untuk masyarakat. Tetapi seberapapun saya membantu, tidak kelihatan wujudnya seperti apa. Nah, berarti harus ada campur tangan kekuasaan yang lebih besar lagi, yang bisa membantu masyarakat. Nah, saya terjun ke dunia politik itu, niat pertama adalah untuk mewarnai politik itu, mewarnai tempat saya bernaung, partai politik. Nah, belum berniat untuk menjadi, tidak terniat sama sekali untuk menjadi anggota legislatif ataupun menjadi kepala daerah waktu itu. Saya terjun ke dunia politik karena saya merasa alhamdulillah sudah mapan di ekonomi, dan niat saya tidak mencari kekayaan di politik waktu itu. Ini berjalan beberapa tahun. Nah, kemudian dengan saya berjalan beberapa tahun itu, ternyata masyarakat melihat saya. Jadi ada alternatif ini, kalau calon pemimpin mungkin yang ini bisa diinikan, karena jauh-jauh hari, sekian tahun sebelum ada pilkada, dia sudah berbuat untuk kita. Berbeda kalau saat ini kan, menjelang pilkada baru berbuat, baru muncul. Kalau saya dulu kan 3 tahun sebelum itu munculnya. Nah, inilah yang membuat saya, setelah saya menyatakan juga waktu itu terjun ke pilkada itu 1 tahun sebelum pemilihan pilkada. Bukan 2 tahun sebelum itu, tapi 1 tahun baru saya menyatakan saya maju pilkada. Tapi sebelumnya memang niat saya itu ingin membantu masyarakat lewat jalur partai politik, sehingga saya bisa mewarnai partai politik itu. Dan akhirnya seorang Dr. Syarif Hasyah akhirnya menduduki jabatan Wali Kota Jambi. Alhamdulillah. Apa perasaan Anda di saat artinya Anda menjadi bagian dari sistem itu akhirnya? Apa tantangan Anda? Jadi saya sebetulnya tidak ada target apa-apa ya. Saya cuma merasa bangga saat itu saya menjadi calon wali kota. Saya tidak pernah terpikirkan saya jadi wali kota. Karena saya berpikir menjadi calon wali kota itu sangat sulit. Karena apa? Karena banyak sekali tahapan-tahapan, proses dan lain sebagainya. Kalau jadi wali kota, itu urusan yang di atas. Untuk jadi calon, itu ikhtiarnya luar biasa. Nah, karena saya juga niatnya cuma, iyalah sudah jadi calon wali kota, jadi mudah-mudahan saja. Nah, tetapi ternyata karena saya tidak punya ambisi-ambisi yang bagaimana, niat kita memang tidak mencari uang dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu yang dilihat yang di atas, bahwa mungkin ini amanah gitu dan lain sebagainya gitu. Bagi Anda tantangan terbesarnya apa, Pak Wali Kota saat itu? Artinya akhirnya duduk sebagai wali kota. Saya duduk tuh bingung. Pertama kali saya dilantik jadi wali kota, saya bingung mau kerja apa. Bingung. Karena saya waktu itu bagian dari masyarakat yang memprotes pemerintah. Dan hari ini menjadi pemimpin daerah. Waktu itu. Waktu itu. Tiba-tiba saya jadi wali kota, dilantik. Saya mau kerja apa tidak tahu, karena saya tidak ada basic pemerintah sama sekali.
Dan saya bukan bagian dari pemerintahan saat itu. Dan saya tidak didukung oleh aparat pemerintahan saat itu. Ya. Tapi karena waktu itu basic kita entrepreneur, kita berpikir secara makro luas ya. Secara perlahan saya mencuri ilmu. Saya mencuri ilmu dari teman-teman pemerintahan itu. Contoh yang saya lakukan adalah pada saat awal itu saya minta semua kepala dinas memaparkan apa sih yang ada di anggaran masing-masing kepala dinas, apa yang mau dikerjakan. Semua kepala dinas memaparkan, akhirnya saya tahu, oh dinas kesehatan itu kerjanya ini, dinas pendidikan itu kerjanya ini. Sampai sedasar itu Anda menggalinya? Iya, karena saya nol, tidak tahu ilmu pemerintahan sama sekali. Seperti itu. Sehingga jadi kendala nggak? Berapa lama justru Anda memandang ini sebagai kendala atau justru tantangan? Justru tantangan, ya. Yang saya lakukan itu saya mencuri ilmu, ya, dengan OPD saya. Yang kedua, saya tidak mengganti satupun pejabat kami waktu itu, baik eselon 4, 3, 2. Di saat baik Anda itu pertama kali menjabat? Pada saat saya menjabat. Padahal saya tidak didukung, mungkin satupun tidak ada yang mendukung saya. Alasannya sehingga Anda mempertahankan? Ya, saya ingin lari. Kalau saya mengganti mereka, saya butuh waktu 1 tahun untuk mereka adaptasi. Karena mereka ini sebetulnya ini adalah tenaga sumber daya manusia yang handal. Tetapi kurang sentuhan. Kurang disetrum saja gitu. Nah, kalau kita pakai, apalagi kalau tadinya mereka itu tidak mendukung kita pakai, itu setianya luar biasa. Justru Anda seperti itu? Seperti itu. Saya merasakan selama pergaulan, ya, contoh misalnya waktu saya jadi pengusaha, saya dekat dengan Bupati A. Bupati A misalnya bertarung, kalah Bupati kita itu, yang kita dukung, yang menang yang baru. Tiba-tiba yang menang ini masih pakai kita. Oh, kita luar biasa setianya sama dia. Nah, begitu yang saya rasakan kepada pejabat saya, kalau seandainya mereka saya pakai, pasti mereka luar biasa dukungannya kepada saya. Artinya yang Anda kedepankan terlebih dulu adalah kompetensinya? Kompetensinya. Jadi tidak melihat dia, oh tidak mendukung saya, like and dislike, tidak. Baik, salah satu isu hari ini Pak Pasha, dan ini harus saya tanyakan kepada Anda. Hari ini secara nasional heboh dengan persoalan infrastruktur. Yang paling kecil sih jalan. Tapi saat kita berbicara infrastruktur tentu lebih luas daripada itu. 10 tahun Anda memimpin Kota Jambi. Sejauh mana infrastruktur yang bisa Anda serahkan kepada masyarakat Kota Jambi? Baik, kalau status jalan kota itu ada 500 km lebih sedikit, ya. Dari 500 itu 490 lebih kilometer itu sudah kondisi baik, ya. Saat ini, ya. Sebelumnya? Kalau di tahun 2000 ini kan setiap tahun bertambah. Kalau tahun 2013 mungkin kondisi hanya 30%. Yang dalam kondisi baik? Kondisi baik, gitu. Kenapa saya tahu 30%? Karena pada saat saya sosialisasi, saya menggunakan seluruh perangkat alat berat saya untuk membantu masyarakat. Fokus ke infrastruktur. Fokus infrastruktur. Karena isunya saya lihat isu itu. Karena kenapa? Begitu saya lihat, saya tanya, kenapa pemerintah saat itu tidak mampu menangani infrastruktur? Memang dananya kecil sekali. Untuk infrastruktur? Untuk infrastruktur. Dana di PU itu hanya lebih kurang sekitar 40-50 miliar per tahunnya. Per tahun untuk membangun 500 km, membagi 500 km jalan, sekian ratus drainase, membangun fasilitas berita dan lain sebagainya. Di kabupaten yang pernah saya datengin, kabupaten yang pernah saya kerja di sana, itu satu kabupaten saja sudah punya dana infrastruktur itu di KPU itu sekitar 150 miliaran. Pada saat itu? Pada saat itu. Kota Jambi hanya 50 miliar. Sekitar hampir jauh, minim sekali. Nah, itu saya katakan tadi. 40 kali lipat. Pada saat itu, karena saya masuk wali kota dilantik di akhir tahun, di bulan November, saya kumpulkan semua. Waktu itu adalah proses untuk pengajuan anggaran di 2014. Nah, saya minta waktu itu bedah APBD. Bedah APBD, apa yang saya lakukan? Saya minta semua OPD memaparkan apa yang mereka usulkan untuk di tahun 2014. Oh, itu ternyata. Akhirnya apa yang saya lakukan? 1, perjalanan dinas saya potong 50% semua.
50%. 50%. Kemudian ATK saya potong 50% semua. Ada protes saat itu? Mana ada yang protes dengan wali kota, takut kan? Tidak disentuh saja nama dia udah bersyukur kan? Ini 50% harus tangan besi. Iya, Harus tangan besi kita ya. Setelah itu apalagi honor-honor kegiatan yang tidak perlu itu menjadi tupoksinya ASN, saya hapuskan semua. Ambil dananya. Anda hapuskan. Hapuskan. Kemudian pada saat dahulu itu pembangunan konstruksi itu masih banyak di dinas-dinas. Contoh bangun sekolah masih ada di dinas pendidikan, bangun puskesmas masih ada di dinas kesehatan. Sehingga kepala dinas ini tidak fokus. Yang pendidikan dia tidak fokus lagi ngurus pendidikan, hanya ngurus pembangunan. Pembangunan kapan ya kontraktor ini termin. Iya. Ya. Sehingga begitu ada masalah hukum dengan APH, dia ditanya nggak ngerti apa-apa. Begitu juga kesehatan. Nah akhirnya saya tarik semua dana-dana pembangunan ini kumpul di PU, karena PU adalah leading sektor teknisnya. Yeah. Nah, pada tahun 2014 itu langsung meningkat dana di PU menjadi sekitar 120-130 miliar. Oke. Waktu itu. Nah, itulah modal awal membangun Kota Jambi, dan saya prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Tidak membangun rehab-rehab kantor lurah, kantor camat belum. Dan uniknya lagi saat itu, yang pertama kali saya bangun adalah di mana daerah yang saya kalah. Di mana Anda kalah? Ya, saya kalah di seberang. Apa alasan Anda justru sebaliknya? 2 kecamatan saya kalah dan Teluk Pelayangan. Tapi itu seberang itu pertama kali yang saya bangun. Alasannya? Saya pikir ya kenapa mereka dulu tidak memilih saya, karena mereka kurang yakin dengan saya. Dan Anda ingin meyakinkan dan itu? Saya ingin meyakinkan bahwa saya tidak seperti itu. Dan saya anggap bahwa dulu kawasan seberang ini memang tidak ada perhatian penuh dari siapapun. Nah, saya ingin membangun seberang loh. Itu yang saya lakukan pertama kali ya. Karena dahulu tuh saya melihat bahwa pembangunan itu bukan pembangunan berdasarkan kawasan, tapi pembangunan berdasarkan jumlah penduduk. Oh, seberang itu penduduknya sedikit, udahlah sedikit saja dananya. Tapi seberang ini 2 kecamatan yang harusnya partisipasi pembangunan di seberang itu sama seperti di kecamatan lain. Itu yang saya lakukan. Jadi apa yang saya bangun di wilayah sini, kalau nilainya ada 20 miliar, seberang juga harus dapat 20 miliar. Nah, seperti itu. Ya, nah lalu berkaitan dengan infrastruktur juga, Pak Pasha. Kita tentu masyarakat Jambi tahu semua itu, Danau Sipin, beberapa pelestarian kita. Apa sih yang Anda kejar dari pembangunan itu? Baik, saya kan banyak keliling ke luar negeri. Ya. Jadi saya menerapkan pola pembangunan itu outward looking policy, no inward looking policy. Saya tidak ingin kita berdebat dengan angka di atas meja, ya. Angka pertumbuhan ekonomi sekian, angka kemiskinan sekian, pengangguran sekian. Tapi yang saya ingin sajikan itu pembangunan, saya pembangun fisik. Nyata, fisik apa? Fisik nyata yang bisa dinikmati masyarakat, bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah, yang utama saya lakukan adalah pembangunan merehab taman-taman yang ada. Karena taman ini bagian dari lingkungan. Dan kadang ada yang mengatakan wali kota yang punya banyak taman. Wagiman. Apa itu? Wali kota gila taman. Iya, di setiap pojok punya taman. Punya taman, ya. Satu itu. Kedua, saya bangun pedestrian yang lebar. Ya. Pertama kali yang saya bangun itu adalah Taman Jomblo. Pedestrian Jomblo. Yeah. Kalau kita lihat 2013, tempat itu kan sangat menyeramkan sekali. Yeah. Ya, tempat ada komunitas dagang yang harusnya tempatnya itu nyantai, tapi host musik. Ya. Yeah. Setelah itu tempat peredaran narkoba di sana. Setelah itu prostitusi juga di sana. Ya. Yeah. Tapi saya pertama kali, karena ini di depan kantor wali kota, saya ingin kantor wali kota itu menjadi balai kota, menjadi alun-alun, dan menjadi kebanggaan masyarakat. Dan sekarang sudah terwujud. Sudah terwujud. Baik, kita tahan dulu. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik hari ini, dan kita masih bersama Bapak Wali Kota Jambi berkaitan dengan 10 tahun kepemimpinan beliau di Kota Jambi. Baik, Pak Wali, sepertinya Anda justru fokus ke pembangunan infrastruktur, ya. Jalan yang Anda bahas tadi, pedestrian, ya,
beberapa tempat-tempat kita sebut saja lah, seperti Danau Sipin dan sebagainya. Justru jadi pertanyaan sejauh mana sebenarnya dan berdampak ke pembangunan ekonomi atau tidak justru sebenarnya? Oke. Saya sudah mempelajari kemampuan keuangan Kota Jambi, kemampuan pendapatan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengandalkan pembangunan ini dengan dana APBD, maka kita akan sangat lamban sekali untuk membangun Kota Jambi ini. Ya. Okay. Nah, satu-satu upaya saya adalah bagaimana membangun Kota Jambi ini melibatkan pihak ketiga. Okay. Siapa pihak ketiga? Investor. Ya. Investor kita pancing, dia bangun apa nanti? Pusat perbelanjaan, bangun hotel, tempat-tempat kuliner, tempat hiburan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah apa? Menyiapkan sarana prasarana, jalan yang bagus, mulus, lebar, kemudian air bersih, ya, kemudian jaminan keamanan dan lain sebagainya. Kalau tadi kita mendengar tentang Danau Sipin, mungkin 5 tahun yang lalu Danau Sipin itu serem sekali. Okay. Kita bisa jalan di atas danau, ya. Karena apa? Di sana kerambah, ribuan kerambah. Satu, kedua, eceng gondoknya lagi, luar biasa, ya. Nah, saat ini Danau Sipin sudah jauh dari yang lalu, ya. Tujuannya apa saya membangun Danau Sipin? Saya ingin ada ikon di Kota Jambi ini, ya. Ikon di Kota Jambi yang memang itu bisa membanggakan tidak hanya untuk dari warga Kota Jambi, tapi warga kabupaten pun bisa berkunjung ke Kota Jambi ini dengan destinasinya adalah Danau Sipin. Menikmati fasilitas tersebut. Betul. Kemudian kenapa saya bangun pedestrian? Coba mungkin perlu kita ulas, ya. Setiap saya bangun pedestrian, daerah itu menjadi hidup. Okay. Pertumbuhan ekonominya, geliat ekonomi luar biasa. Saya bangun di Kota Baru, yaitu di Tugu Grace, itu sudah luar biasa. Menjadi salah satu tempat pertumbuhan ekonomi di sana, ya. Kemudian saya bangun lagi di Sumantri Brojonegoro, luar biasa jalan di sana, ya. Kafe-kafe semua kumpul di sana semua, tempat alternatif seperti Jalan Braganya di Bandung atau apa kalau di Jogja itu Malioboro-nya Jogja, ya. Kemudian ini saya bangun lagi di Sudirman, ya. Tapi saya belum lengkapi sarana prasarananya, dan insya Allah nanti di tahun 2024 saya akan bangun satu kawasan juga tempat lagi yang mudah-mudahan nanti ini jadi pengungkit sektor ekonomi nantinya. Nah, saya membangun Kota Jambi ini tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi melibatkan pihak ketiga. Contoh, pihak ketiga membangun hotel misalnya, ada Aston, ada Swiss Bell Hotel, ada O2 Weston, ada BW Luxury, ada Hello, Yellow, ada Transmart dan lain sebagainya. Nah, yang saya harapkan adalah masyarakat di Kabupaten Provinsi Jambi ini tinggalnya boleh di kabupaten, tapi habiskan uangnya di Kota Jambi ini, belanjakan uangnya di Kota Jambi. Itu tujuannya seperti itu. Sehingga meningkatkan pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan status UMKM ini mau seperti apa. Nah, itu. Ya, pembangunan itu, Pak Wali, tentu juga tidak bisa kita lepaskan dari keberadaan bagi sejauh mana Anda memperhatikan keseimbangannya dengan juga lingkungan. Ya. Bagaimana Anda menyeimbangkan itu? Setiap pembangunan objek yang baru, kami selalu menekankan terkait dengan green ekonominya. Green economy. Contoh misalnya, pembangunan suatu hotel. Yang kami lihat adalah dampak lingkungan dahulu. Ya. Harus membuat AMDAL dan lain sebagainya. Kemudian konsep, contoh hal kecil saja. Anda membuat septic tanknya seperti apa? Apakah masih konvensional seperti dulu atau sudah menggunakan bioseptic tank atau apa? Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian terkait dengan isu lingkungan, ya. Contoh nih, ada mungkin tanah yang di pinggir jalan jalan besar. Si pemilik tanah mau membangun, tiba-tiba di depan, di tengah tanah ada pohon, ada pohon, ya. Boleh tidak mereka membangun di tanah mereka? Boleh. Tapi karena pohon ini ada peraturan wali kota, menebang satu pohon ganti 100 pohon. Menebang satu mengganti 100. Ganti 100 pohon, bukan bibit, pohon. Pohon. Ya, jadi
Oke, mereka ganti, kita dapat 100 pohon. Itu dalam bentuk pohon atau bisa dengan kompensasi lain? Tidak, pohon. Harus pohon? Pohon. Tidak dalam bentuk uang, tapi pohon. Jadi pohon ini kita bisa tanam di tempat-tempat yang kosong nantinya. Itu salah satu kami mengutamakan terkait dengan green economy, isu lingkungan, ya. Kemudian apalagi? Kalau misalnya di daerah sana daerah resapan air, ya itu dia. Ya, apakah boleh mereka membangun? Boleh. Di kawasan resapan air? Boleh. Kita pemerintah tidak boleh menjolimi masyarakat, kecuali kita beli tanah ini. Pemerintah beli, sudah itu milik pemerintah, boleh dijadikan bahwa itu tidak boleh membangun. Tapi selama tanah itu milik masyarakat, kita tidak boleh mengatakan bahwa tidak boleh dibangun, tidak boleh. Sepanjang itu punya masyarakat? Sepanjang punya masyarakat. Tinggal lagi kalau masyarakat mau membangun, ada namanya rekayasa teknik. Rekayasa teknis ini ialah bagaimana mengatasi kalau hal itu terjadi endapan air di sana. Contoh misalnya ada sumur-sumur resapan kita buat, kemudian ada biopori kita buat, dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah bagaimana air yang dari atas, air hujan maupun limpahan dari jalan ini, begitu masuk ke halaman mereka harus cepat masuk dalam tanah. Dan tanah tidak boleh bersifat jenuh air. Itu ada teknologinya semua. Itu namanya rekayasa teknik. Nah, juga berkaitan dengan isu-isu lingkungan, Pak Pasha, ya. Di samping tadi kita bicara, ya dampak ujung-ujung bicara banjir. Gitu. Tapi salah satu hal yang juga nggak bisa dilepaskan itu berkaitan dengan sampah. Dalam beberapa dialog lalu dengan dari pemerintah kota juga, pemerintah kota Jambi, itu jumlah sampah kota Jambi semakin hari makin meningkat. Menanggapi hal tersebut, Pak Pasha? Ya, kita udah siap ya, karena kita sadar bahwa ciri-ciri kota maju, ciri-ciri kota maju ya, sampahnya meningkat dan macet. Itu ciri-cirinya. Itu cirinya. Jadi kita harus bersyukur kalau macet. Artinya maju. Itu maju. Oke. Ya, kalau tidak macet, hati-hati. Itu berarti daerahnya tidak ada maju. Orang takut lewat situ. Macet, sampah banyak, maju. Tinggal bagaimana kita memanage ini semua. Ya, sampah kita sudah memberitakan untuk mengolah sampah di tempatnya, ya, yaitu dengan memperbanyak TPS 3R, kemudian juga bank-bank sampah, kemudian juga kita ada waste to energy, ada salah satu pasar kita sudah kasih contoh lagi di pasar Talang Banjar, bagaimana sampah organik kita olah menjadi energi listrik, yang itu membantu masyarakat sekitar dan pasar di sana gratis. Ya, kemudian kita bekerja sama juga dengan kelompok-kelompok barang bekas juga, pengolah sana, dan alhamdulillah kita juga dalam pengolahan sampah TPA kita ini hanya ada 4 di Indonesia ini yang sudah modernisasi ini, yaitu dengan sistem sanitary landfill. Ya, dan salah satunya di kota Jambi. Salah satu di kota Jambi. Itu sudah termasuk yang tercanggih di Indonesia ini. Kalau ditanya Bantar Gebang, canggih kita. Masih canggih. Iya, canggih kita. Kemudian proses komposter kita, dari organik kita jadikan pupuk komposter, itu canggih kita. Kemarin kita dikunjungi oleh dari kerajaan Denmark, datang ke sini dari dinas persampahan mereka, melihat bagaimana ternyata kita punya lebih canggih kita dibanding mereka. Kita lebih canggih. Dan Anda yakin itu? Yakin, mereka yang ngomong kok. Mereka yang ngomong ke kita gitu kan. Nah, itu. Nah, kaitannya juga dengan di saat kita berbicara daerah yang maju ya, Pak Wali. Oke lah, saya sepakat bahwa macet satu jumlah sampah meningkat, tanda maju. Salah satu juga adalah tentang investasi. Pemerintah kota sangat berperan tentunya dalam meningkatkan geliat investasi ini, baik asing maupun dalam negeri. Apa yang Anda lakukan untuk itu? Nah, yang saya lakukan pertama kali bagaimana investasi masuk adalah membenahi pelayanan perizinan. Ya. Omong kosong investasi mau masuk, kalau di pelayanan perizinan banyak pendekarnya. Pendekar maksudnya? Banyak pemain-pemain. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat? Nah, yang ini dulu yang harus kita buang dulu. Kita buang, sistemnya kita buat pelayanan terpadu satu pintu, dan puncaknya saat ini kita memiliki mall pelayanan publik. Ya, setiap perizinan itu bisa lewat online dan ada sistematisnya, SOP-nya, yang kecil itu berapa lama, yang menengah berapa lama, yang besar berapa lama. Nah, sehingga investasi ataupun masyarakat yang akan mengurus perizinan itu tidak perlu lagi mikir
Saya minta tolong siapa ya? Oh, saya tidak tolong siapa ya. Dia statusnya sama. Mau wali kota pun ngurus izin, mau masyarakat biasa ngurus izin, tetap waktunya sama, biayanya sama. Jadi saya buat warning di sana. Ya. Bagi siapa masyarakat yang bisa menangkap, misalnya ada oknum pegawai kami yang bermain dengan pelayanan perizinan, Pungli juga misalnya. pungli, saya hadiahkan uang 1 juta dan izinnya saya gratiskan. Anda gratiskan. Saya semenjak tahun 2014 saya sudah buat itu. Dan saya buktikan. Ya. Yang kedapatan non-ASN saya pecat. Kemudian yang ASN saya geser ke tempat lain. Kalau untuk investasi asing Investasi dari luar negeri, investor. investasi asing di kota Jambi sampai dan saat ini kayaknya belum ya. Belum. Ada arah ke sana. Kita sudah menawarkan kepada beberapa negara pada saat kunjungan-kunjungan juga. Mereka ini kan satu yang mereka hitung jumlah penduduk. Ya. Berapa jumlah penduduk, berapa luasnya, kemudian hal-hal yang lain, misalnya pendapatan per kapita dan lain sebagainya. Ya. Untuk investasi asing, karena kita tidak punya tambang, tidak punya batu bara, tidak punya gas, tidak punya minyak yang banyak, jadi mereka lebih tertarik ke kabupaten. Ya, dia lihat sumber daya alamnya apa gitu. Kalau kita boleh tahu nih, Pak Wali, sebenarnya sumber utama PAD kita lebih ke sektor apa seperti itu? Pajak. Pajak. Jadi kota Jambi ini, kenapa saya buat PC adalah pusat perdagangan dan jasa. Berbasis masyarakat yang berakhlak berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima. Pelayanan prima harus ada. Ya. Saya sadar betul dan kami sadar bahwa kota Jambi ini tidak punya lahan hutan yang luas, tidak punya kebun yang luas, tidak punya lahan pertanian yang luas. Sehingga tidak bisa kita mengandalkan sektor itu. Nah, sektor kita adalah menjual jasa, perdagangan, kemudian jasa perhotelan, jasa kuliner, jasa hiburan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pendapatan PAD kita itu yang tertinggi di Provinsi Jambi ini. Walaupun kita tidak punya sumber alam. Walaupun itu, ya. Kemudian kenaikan PAD kita dari awal saya dilantik itu hanya senilai 100 miliar lebih. Saat ini sudah di atas di angka 400 miliar lebih. Jadi naik itu sudah 300% dari tahun 2013 sampai tahun 2023 ini. Sudah 300% lebih. Baik, salah satu isu juga yang menarik untuk dibahas, Pak Wali, di dalam masa kepemimpinan Anda, tentang kepedulian Anda terhadap dunia pendidikan. Ya. Apa yang telah Anda lakukan di dunia pendidikan? Dunia pendidikan ini sebetulnya sudah, saya katakan, fokus utama kami adalah bagaimana seluruh masyarakat mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan sama. Baik dia mau statusnya kaya, menengah, miskin harus sama. Ya. Semenjak tahun 2017, SMA ditarik ke pemerintah provinsi. Kami hanya menangani TK, PAUD, SD dan SMP. Ya. Saya teringat pada tahun 2013. Ya. 2013, 2014 saya baru menjabat wali kota, karena waktu itu banyak sekali yang namanya masuk sekolah pakai uang, pungli dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada lagi keharusan membeli pakaian di sekolah, keharusan membeli ini, sumbangan ini dan lain sebagainya. Nah, itu dulu yang saya hapuskan pertama kali loh. Ya. Saya sempat didemo oleh para kepala sekolah, mau demo waktu itu karena kebijakan saya alasannya? Ya kebijakan itu tidak populis ya, menganggap merugikan mereka saat itu, karena saya melarang tidak boleh lagi harus diwajibkan membeli pakaian di sekolah dan lain sebagainya ya. Tapi saya tantang waktu itu, saya sampaikan dengan kepala dinas, silakan aja demo jam 10 pagi, jam 12 siang saya siapkan SK mutasi semua. Gak ada yang demo. Gak ada yang demo. Harus sejauh itu, Pak Wali? Iya, gitu. Nah, kenapa saya perlu lakukan itu? Karena saya ingin masyarakat mendapat perlakuan sama. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mampu, tapi dia cerdas, tapi dia tidak bisa mendapatkan sekolah yang dia inginkan. Akhirnya dia dapat sekolah-sekolah yang
mungkin kurang diminatin. Ya, nah, sampai dengan saat ini juga kami membuat zonasi, Ya. ya, dan kami sudah meniadakan sebutan sekolah populer, sekolah populer. Karena sistem zonasi. Karena sistem zonasi. Tujuannya apa? Tidak ada lagi misalnya SMP ini, SD ini, SMP yang menjadi populer semua mau ke sana. Baik. Bayangkan misalnya ada masyarakat di Talang Bakung, ya, dia tidak mampu tapi maksa sekolah di SMP 7. Bagaimana dia tiap hari nanti? Itu juga dan sebagainya. Nah, jadi akibatnya sekolah-sekolah yang dekat penduduk ini nanti akan mulai diminati semua. Baik, baik, kita tahan dulu, Pak Wali. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Ruang Publik akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik hari ini, dan kita masih membahas terkait 10 tahun kepemimpinan Dr. Syarif Hasan sebagai Wali Kota Jambi. Baik, saya ke Pak Wali lagi nih. Pak Wali, salah satu juga hal yang mempengaruhi jalannya pemerintahan dan itu juga outputnya bagi masyarakat, itu adalah aparaturnya. Sejauh mana Anda hari ini menjamin bahwa aparatur Anda bekerja dengan baik? Baik, saya tidak mengatakan bahwa aparatur kami sudah baik semua. Oke. Tapi saya yakin etos kerja mereka saat ini jauh lebih baik, jauh lebih semangat, ya. Karena apa? Karena saya sudah banyak memberikan fasilitas, kemudian juga ada hal yang menarik di sini. Sebagian besar pejabat-pejabat saya itu sudah saya berikan pendidikan pelatihan di Singapura. Ada namanya SCV, ya, Singapore Corporate Program, yaitu kerjasama pemerintah Kota Jambi dengan pemerintah Singapura. Kita diberikan fasilitas pendidikan hampir 1 minggu di sana, dibiayai semua oleh Singapura, ya, baik Singapura itu membiayai transportasi, kemudian biaya kuliah, hotel, gedungnya, konsumsi, uang saku lagi diberikan uang saku oleh mereka oleh Singapura, ya. Sudah lebih kurang 300 pegawai pejabat kami yang kami sekolahkan di sana. Nah, pendidikan ini temanya kita bisa minta dengan mereka, ya. Yang kami utamakan ini adalah kerjasama, ya? Kerjasama, ya. Smart City, kemudian perencanaan kota, kemudian manajemen transportasi, kemudian air bersih, kemarin air bersih, apalagi ya, ada sekitar 10 atau 11 ya, yang memang dibutuhkan untuk sebuah kota yang kita berikan pendidikan mereka, kesehatan juga, kesehatan pendidikan. Ya. Nah, ini kami berikan hadiahkan kepada pejabat-pejabat kami, seluruh kepala puskesmas sudah, seluruh camat sudah berangkat, kemudian pejabat eselon 3, eselon 4 juga sebagian. Nah, sehingga mereka pulang itu, mereka sudah mengadopsi bagaimana melayani yang benar itu. Ya, jadi etos mereka melihat langsung bagaimana pegawai-pegawai di Singapura itu bekerja, ya, mengutamakan etos dan lain sebagainya. Dan ini setelah mereka pulang, dan saya merasakan banyak sekali perbaikan-perbaikan mereka setelah pulang dari pendidikan tersebut. Dari pendidikan tersebut, dan saya melihat mereka yang sudah diberikan pendidikan ini, satu, etos kerja sudah berubah, kemudian juga pelayanan mereka juga, kejujuran mereka juga, dan lain sebagainya. Nah, ini saya garansi bahwa mereka lebih baik. Lebih baik boleh indikatornya adalah prestasi sebelumnya atau dengan horizontal, ya, dengan daerah-daerah lain. Baik, salah satu juga Pak, tadi Anda sempat menyinggung juga persoalan kesehatan di sini. Kalau di saat kita berbicara fasilitas kesehatan, ya, hari ini kan ya di mana-mana fasilitas kesehatan. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat bisa mengakses itu dengan baik? Di Kota Jambi? Ya. Di Kota Jambi ini ada lebih kurang 18 rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Ada 20 puskesmas. Ya. Penduduk Kota Jambi ini lebih kurang 650.000 jiwa. Saya mesti pastikan 650.000 jiwa ini harus tercover health protection-nya, jaminan kesehatannya, ya. Nah, di sini saya mendorong BPJS untuk bagaimana mereka memainkan perannya untuk mengcover ini semua. Ya. Nah, di samping itu juga kami pemerintah itu membackup
yang tidak tercover oleh pemerintah pusat, maka kami yang mengcover. Jadi warga-warga yang tidak tercover di dalam program BPJS Kesehatan, maka kami mengcover. Jadi ada sekitar 30.000 warga masyarakat yang kami cover melalui APBD. Ya. Sehingga kami masuk kemarin mendapat penghargaan yaitu UHC ya, yaitu 99% tercover kesehatan mereka. Masyarakat maksudnya? Masyarakat kita, ya. Nah, sekarang kami menunggu kalau ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak sebagai peserta BPJS, maka pemerintah akan mengambil alihnya, memfasilitasinya. Jadi sekarang ini pemerintah nyari orang yang tidak mampu. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak mampu, yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, manusiawi, cepat lapor kami. Tapi alhamdulillah mungkin sampai saat ini sudah tidak ada lagi. Karena Anda tadi mengatakan, Anda mengatakan hampir 99%. Bukan hampir, memang ini penilaian dari pemerintah pusat. 99%. BPJS pun sudah mengatakan, makanya kami dapat penghargaan nasional. 9% warga Kota Jambi tercover itu. Nah, dalam itu juga Pak Wali, tentu di saat kita berbicara isu-isu kemiskinan dan tentunya, tapi kita tidak akan berbicara itu yang berkaitan dengan itu, tapi justru di saat kita berbicara dampaknya berkaitan dengan keamanan, misalnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekalipun ada yang mengatakan juga salah satu risiko kota semakin besar adalah tingkat keamanannya juga. Iya, betul. Nah, apa yang Anda lakukan untuk itu? Karena ini berpengaruh kemana-mana, investasi, semua berpengaruh. Betul. Yang saya utamakan itu adalah bagaimana menggerakkan perangkat pemerintah yang paling bawah, yaitu RT. Ya, bagaimana RT ini harus menjadi garda terdepan untuk keamanan dan ketertiban, kebersihan dan lain sebagainya. Makanya RT itu saya sebut wali kota tingkat 4. Wali kota tingkat 4. RT Kota Jambi itu wali kota tingkat 4 ketua RT-nya, ya. Jadi nggak salah nanti kalau ada masyarakat manggilnya Pak Wali juga, ya. Tapi tingkat 4. Tingkat 4. Ya. Nah, setelah itu bagaimana saya mesti menyentuh juga aparat keamanan yang ada di tingkat kelurahan, dari mulai Babin Kamtibmas, Babinsa, ya. Bagaimana saya membuat fungsi teritorial mereka ini berjalan, ya. Saya wajibkan semua Babin Kamtibmas, Babinsa harus memiliki semua nomor ketua RT. Semua ketua RT saya wajibkan harus memiliki nomor Babinsa, Babin Kamtibmas dan lurah. Sehingga kalau kita tes uji coba nanti ketemu dengan Babin Kamtibmas mana misalnya kelurahan Sepangpat Sipin, oke, tolong Pak teleponkan ketua RT nomor 3, nomor 4. Pasti begitu ditelepon, siap Pak Babin Kamtibmas. Artinya itu ada hubungan yang baik. Ada hubungan yang baik, ada hubungan emosional. Nah, sehingga setiap ada kejadian atau gangguan-gangguan keamanan, ketertiban di tingkat paling bawah pun, ini sudah ditangani oleh tingkat yang paling bawah. Tidak sampai ke tingkat polsek, tidak sampai ke tingkat polresta. Jadi pos-pos kamling saya suruh hidupkan semua. Ya. Proses kamlingnya juga, menjaga ronda malam juga dari masyarakat kita hidupkan semua. Karena kita ada program namanya Kampung Bantar. Kampung Bantar. Ya. Kampung bersih, aman. Di situ amannya itu. Dan pintar. Dan itu diperlombakan. Kampung Bantar ini sama seperti kami, wali kota, bupati, ada namanya Adipura. Itu gengsi. Di saat mendapatkan penghargaan daerah itu adalah Adipura itu di bidang kebersihan dan lingkungan. Gengsinya ketua RT adalah Kampung Bantar. Kalau RT-nya misalnya, ya, kumisnya lebat, badannya besar, tapi tidak Kampung Bantar, itu cemen. Tapi kalau RT-nya kurus, kecil, kacamata tebal, tapi sudah Kampung Bantar dan dia mampu menggerakkan warga untuk gotong royong tiap minggu, saya angkat jempol 2 untuk RT tersebut. Nah, yang saya lakukan adalah bagaimana menghidupkan semua komponen-komponen ini. Nah, ada yang menarik tadi, Pak Wali, di saat Anda mengatakan bahwa berupaya ini di tingkat bawah, jangan sampai ke kepolisian, bahkan termasuk di dalam penegakan hukum. Saya melihat juga, mungkin masyarakat Jambi umum melihat itu, jamak melihat bahwa terdapat beberapa kampung restoratif justice. Betul. Apa itu, Pak Wali? Saat ini kebetulan Kota Jambi salah satu kelurahannya, Kelurahan Beliung itu mendapat masuk dalam apa namanya itu salah satu
yang terpilih untuk kampung Restoratif Justice. Paralegal ya. Salah satu unggulannya adalah restoratif justice. Nah, kami sedang mengupayakan bagaimana kampung restoratif justice ada di tiap kelurahan. Ya, jadi ada penyelesaian hukum yang tidak harus naik ke tingkat kejaksaan, ya, di tingkat pengadilan, bisa diselesaikan di tingkat bawah, ya, menggunakan adat setempat, kelurahan setempat, ya, dengan pendekatan hukumnya bukan hukum positif, ya, hukum adat dan lain sebagainya. Yang itu juga membuat masyarakat juga nyaman dan tidak kehilangan harga diri mereka, tapi mereka mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan itu dibenarkan oleh terkait dengan KUHP dan lain sebagainya. Memberikan peluang untuk itu. Contoh misalnya, ya, hal yang kecil lah, misalnya mencuri ayam, ya, mungkin tidak mencuri ayam lah, dia pinjam ayam ini diadu di sana atau ya, tapi udah terlihat bawa ayam, gotong ayam, padahal dia tidak ada niat mau curi ayam. Itu bisa dilakukan lewat restoratif justice. Diselesaikan di tingkat bawah. Sekedar kehilangan handphone misalnya, tidak sengaja terbawa, bukan mencuri, tidak sengaja terbawa, bisa dengan restoratif justice. Nah itu. Jadi tidak juga merepotkan aparat kejaksaan, pengadilan nanti seperti itu. Nah, itu kan tidak bisa kita lepaskan juga dari eksistensi adat istiadat, ya, adat Melayu Jambi dalam hal ini. Ada juga yang mengatakan bahwa salah satu indikator majunya sebuah kota itu tergerusnya adat istiadat. Bagaimana Anda menjaga itu? Kalau kita ini semua saling berkaitan, Pak Wali. Betul. Kalau kita simak visi kami sebagai pusat perdagangan dan jasa, berbasiskan masyarakat berakhlak dan berbudaya. Saya ingin semaju apapun warga kota Jambi, anak-anak kota Jambi, tapi jangan lupakan akhlak dan budaya. Akhlak budaya ini, akhlak miliknya siapa? Itu miliknya sekolah pendidikan, guru-guru agama. Budaya miliknya siapa? Lembaga adat. Nah, sehingga peran adat kita itu masih dikedepankan. Ya. Kita ada yang namanya pendidikan adat juga, kurikulum lokal, muatan lokal, ya, pengenalan adat ada di tingkat-tingkat SD, SMP. Dimasukkan sebagai kurikulum muatan lokal. Jadi termasuklah pendidikan anti korupsi. Ya, kita masukkan di muatan lokal kita di SD dan SMP. Nah, saya ingin bahwasanya boleh kita maju secara teknologi, ya, tetapi anak-anak kita tahu batasan-batasan akhlaknya seperti apa, budayanya seperti apa. Makanya dalam visi kami, selama saya 10 tahun tidak pernah saya meninggalkan berakhlak dan berbudayanya itu. Langkah konkretnya? Langkah konkretnya, misalnya ya, ada yang namanya seperti kantin kejujuran. Ya, di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah. Ya. Ya. Setelah itu terkait dengan ada permainan anti korupsi juga di tiap sekolah, main cengkling seperti itu. Kemudian ada sloko-sloko adat. Ya. Di sekolah-sekolah juga. Ya. Sebagai bagian dari muatan lokal tadi. Kemudian ada hukum-hukum adat juga yang kita perkenalkan kepada siswa-siswa SMP. Ya. Kemudian juga untuk menjaga masyarakat kita, anak-anak kita tidak tergerus dengan teknologi, maka kita juga memasukkan guru tahfiz. Guru tahfiz. Ada 200 guru tahfiz yang kami sebar ke sekolah umum. Dan itu dibiayai oleh pemerintah kota? Pemerintah. Ya. Untuk apa? Kita ingin walaupun teknologi tinggi, pengetahuan tinggi, tapi mereka tidak melupakan bahwa mereka selaku hamba Allah untuk belajar Al-Quran, untuk menciptakan penghafal-penghafal Al-Quran yang bukan dari sekolah Islam maupun madrasah atau pesantren. Kalau dulu kan kalau mau jadi penghafal harus ke pesantren, harus ke madrasah atau sekolah Islam. Tapi saat ini di kota Jambi, di sekolah SD negeri sekian, SMP negeri sekian, sudah ada penghafal Al-Quran. Yang guru tahfiznya disediakan oleh pemerintah kota? Kami siapkan, dibiayai APBD. Dan targetnya tahun ini di masa terakhir jabatan saya sudah mewisuda 8.000 lebih. Targetnya
tahun ini 10.000 anak-anak saya wisuda sebagai penghafal Al-Quran. Bertambah 2.000 dari 8.000 tadi. Bertambah kan? 2.000 lebih. 2.000 lebih. Ya. Nah, salah satu juga Pak Wali juga terkait mengenai independensi pemerintah kota terhadap masyarakat juga di dalam pengambilan keputusan. Sejauh mana sebenarnya sejauh ini pemerintah kota aware dengan masyarakat di dalam pengambilan keputusan? Jadi dari mulai awal kami ada program lagi namanya itu Bangkit Berdaya. Bangkit Berdaya itu membangun kelurahan itu dengan melibatkan masyarakat dan swadaya masyarakat. Masyarakat kami libatkan dari mulai mengusulkan, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri. Ya. Nah, sehingga peran masyarakat itu sangat besar sekali di sana. Contoh misalnya ada satu lokasi jalan yang cuma hanya 80 meter. Kalau pemerintah harus bangun rasanya tanggung 80 meter. Tapi jalan itu dibutuhkan. Sudah mungkin puluhan tahun tidak pernah tersentuhkan. Nah, maka kami akan dorong di sana untuk program Bangkit Berdaya, ya, yaitu kami membantu bahan, tetapi yang melaksanakan pekerjaan itu nanti masyarakat secara swakelola, gitu. Secara swadaya, ya. Kemudian bahan juga yang kami berikan tidak sesuai, misalnya kami berikan misalnya kalau dibutuhkan semen 100 sak kami berikan 80 sak. Kenapa? Sehingga jelas jalan itu nanti tidak selesai, mungkin tersisa 10 meter. Masyarakat kalau tersisa dia tidak akan stop batas itu, dia pasti akan mengeluarkan uangnya patungan sumbangan untuk meneruskan ini. Nah, kalau masyarakat sudah mengeluarkan uang dari kantong masing-masing, maka sense of belonging mereka terhadap objek tersebut itu lebih besar dibanding kalau pemerintah yang membangun. Sehingga rasa memilikinya pun tinggi. Rasa miliki tinggi dan dia akan jaga jalan ini. Baik. Itulah yang kami sentuh dari masyarakat. Baik, kita tahan dulu Pak Wali. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik hari ini dan akhir acara Pak Wali Kota. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Kota Jambi? Baik. Tahun 2023 ini adalah masa jabatan terakhir saya menjabat wali kota. Tidak terasa sudah hampir 10 tahun saya menjabat wali kota. Nah, harapan saya dan pesan saya kepada masyarakat, apa yang sudah kami bangun selama ini agar dijaga, karena ini milik masyarakat, bukan milik pemerintah. Apakah itu fasilitas publik atau fasilitas pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian juga saya berharap nanti ke depan pejabat pengganti saya nanti, ya, apakah PJ nanti, apakah wali kota yang definitif ke depan nanti mampu melanjutkan pembangunan yang belum sempat saya bangun atau sudah saya bangun tapi belum sempurna, agar menyempurnakan ini. Baik. Jangan sampai nanti seperti di tempat-tempat lain ganti kepala daerah, ganti lagi kebijakan dan lain sebagainya. Harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan harapan kami bahwa Kota Jambi ke depan nanti jauh lebih baik dari saat ini. Baik. Terima kasih atas kerennya Bapak Dr. Haji Syarif Fasya, Wali Kota Jambi dalam dialog Ruang Publik hari ini. Sama-sama. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan 10 tahun kepemimpinan Dr. Syarif Fasya sebagai Wali Kota Jambi. Dan tentunya kita akan jumpa lagi dalam dialog Ruang Publik minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.